Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Selamat datang kembali di Bagala Channel. Bila kita sempat mengunjungi negara Yordania, pasti kita akan diajak ke sebuah tempat bersejarah yang bernama kawasan Mut'ah. Kawasan Mut'ah adalah tempat bersejarah di mana umat Islam mengalahkan ratusan ribu tentara Romawi yang terkenal bengis dan kejam. Kisah heroik Khalid bin Walid dalam menyusun strategi adalah kunci dalam kemenangan bersejarah umat Islam. Video kami kali ini akan mengangkat sebuah kisah perang Mut'ah dan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini dimulai dengan diutusnya Al-Haris bin Umair Al-Asdi sebagai delegasi Rasulullah guna mengantarkan seruan dakwah kepada Raja Kota Busra di negara Suriah. Di tengah perjalanan, tepatnya di kawasan Mut'ah, Al-Haris bin Umair Al-Asdi disergap oleh Surabil bin Amr Al-Ghassani dan kelompoknya. "Mau pergi kemana?" tanya Surabil bin Amr Al-Ghassani. "Aku ingin pergi ke negara Syria," jawab Al-Haris bin Umair Al-Asdi. "Jangan-jangan kamu adalah utusan Muhammad?" tanya Surabil bin Amr Al-Ghassani dengan ketus. Al-Haris bin Umair Al-Asdi menjawab dengan mantap, "Benar, aku adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka Surabil pun menyergap dan memenggal kepala Al-Haris bin Umair Al-Asdi. Kabar kematian yang memilukan ini pun sampai di telinga umat Islam kota Madinah. Para sahabat sangat marah dengan datangnya kabar ini. Setelah salat zuhur berjamaah, Rasulullah pun mengumpulkan seluruh sahabat serta menunjuk daftar panglima perang di antara mereka. Terpilihlah pemuda-pemuda yang gagah rupawan, yaitu Said bin Harista, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahan sebagai pemimpin perang. Diceritakan dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan Rasulullah menunjuk Said bin Harith sebagai pemimpin pada perang Mut'ah. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila Said terbunuh maka digantikan Ja'far, dan apabila Ja'far terbunuh maka digantikan Abdullah bin Rawahan. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah berpesan kepada para sahabat yang berangkat perang, "Peranglah di jalan Allah. Bila kalian mendapati orang-orang yang beribadah di kuil-kuil mereka, maka janganlah kalian ganggu mereka. Janganlah kalian membunuh perempuan, anak kecil, serta orang yang lanjut usia. Janganlah kalian merusak pepohonan, dan janganlah kalian merobohkan rumah-rumah mereka." Berangkatlah 300 umat Islam dengan gagah berani menjamah medan perang. Rupanya hal ini membuat Heraklius, Raja Romawi, ketakutan. Heraklius pun mengumpulkan 100.000 prajurit Romawi dari berbagai daerah. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan bantuan 100.000 prajurit dari suku-suku Nasrani di sekitar Jazirah Arab. Tentu hal ini membuat gusar hati sebagian prajurit umat Islam. Sebagian prajurit mengusulkan sebaiknya kita kabarkan dahulu kepada Rasulullah atas jumlah musuh yang sangat banyak. Mungkin saja Rasulullah menyuruh kita kembali, atau Rasulullah akan mengirimkan bala bantuan dari kota Madinah. Wahai para prajurit, demi Allah, tidaklah kita berperang dengan banyaknya jumlah senjata ataupun kuda tunggangan, tetap kita berperang dengan agama yang Allah telah muliakan kita dengannya. Seandainya kita menang, maka itulah yang telah Allah dan Rasulnya janjikan untuk kita. Seandainya kita kalah, maka kita akan bertemu dengan teman-teman kita di surga, ujar Abdullah bin Rawahan menyemangati para prajurit umat Islam. Peperangan pun terjadi dengan sangat sengit. Tak lama kemudian, Said bin Harista roboh dengan banyak anak panah menancap di sekujur tubuhnya. Kemudian Ja'far bin Abdul Thalib datang mengambil bendera perang dari Said bin Harista. Dengan gagah berani, ia maju seraya
mendengarkan syair. Sungguh indah sekali, surga telah mendekat kepadaku. Iya, surga sangat indah serta sangat sejuk airnya. Maka Ja'far bin Abdul Thalib memegang erat bendera perang di tangan kanannya. Sayangnya tangan kanannya putus ditebas musuh. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib memegang erat bendera perang di tangan kirinya. Sayangnya tangan kirinya juga putus ditebas musuh. Maka Ja'far bin Abu Thalib tetap mempertahankan bendera perang dengan lengannya yang masih tersisa hingga ia mati syahid. Dengan sebab inilah Allah mengganti dua tangan Ja'far bin Abdul Thalib yang terputus dengan dua sayap yang indah di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat Ja'far bin Abdul Thalib memiliki dua sayap. Ia terbang kemanapun ia mau." Hadis riwayat Tabrani. Kemudian bendera pun diambil oleh Abdullah bin Rawahan seraya mendendangkan sebuah syair indah. "Wahai diriku, seandainya engkau tidak terbunuh nantinya, engkau juga mati. Merpati kematian telah memanggilmu." Ia menghunus pedangnya dan berlari menuju kerumunan musuh. Sayangnya Abdullah bin Rawahan terbunuh dan mati syahid. Uniknya, Rasulullah SAW menceritakan jalannya perang Mu'tah dari tempat yang jauh di kota Madinah. Padahal saat itu belum ada kabar berita sedikit pun yang sampai kepada penduduk kota Madinah. Diceritakan dari sahabat Anas bahwa Rasulullah menceritakan Said Ja'far dan Ibnu Rawahan kepada manusia sebelum datangnya kabar kepada mereka. Rasulullah bersabda, bendera perang dibawa oleh Said, kemudian ia wafat. Selanjutnya bendera perang dibawa oleh Ja'far, kemudian ia wafat. Selanjutnya bendera perang dibawa oleh Ibnu Rawahan, kemudian ia wafat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian bendera perang diambil alih oleh Said bin Aqwam. "Wahai umat Islam, musyawarah terkait siapa yang pantas memimpin kita di medan perang," ujar Said bin Aqwam. Maka berebutlah umat Islam mengajukan diri untuk meraih bendera perang. Kemudian Sabit bin Arka mengatakan, "Ambillah bendera perang ini, wahai Khalid bin Walid. Demi Allah, tidaklah pantas membawa bendera ini selain engkau." Diceritakan bahwa peperangan harus dihentikan sementara karena telah masuk waktu malam. Esok harinya Khalid bin Walid membuat strategi baru. Ia mengubah pasukan di sayap kanan untuk menempati posisi sayap kiri, serta mengubah pasukan di sayap kiri untuk menempati posisi sayap kanan. Selain itu, ia juga mengubah pasukan di barisan depan untuk menempati barisan belakang dan sebaliknya. Strategi ini sangat jitu karena membuat pasukan musuh menyangka telah datang bala bantuan yang banyak dari Rasulullah. Hal ini karena mereka kebingungan melihat formasi umat Islam yang telah terganti di medan perang. Akhirnya, umat Islam pun berhasil memenangkan peperangan. Hikmah yang dapat diambil dari kisah bersejarah ini adalah semangat pantang menyerah dalam menjunjung tinggi agama Allah pasti mendapatkan pertolongan dari Allah, sebagaimana yang terjadi pada umat Islam di perang Mu'tah. Pentingnya merubah strategi dalam menghadapi sebuah permasalahan hidup. Kerja keras tidaklah cukup bila tanpa dibarengi dengan kerja cerdas, sebagaimana Khalid bin Walid menjelaskan peperangan dengan strategi cerdas. Pentingnya menyiapkan beberapa solusi dalam memperhitungkan suatu permasalahan hidup, sebagaimana Rasulullah SAW menunjuk beberapa panglima perang untuk mengantisipasi masalah yang terjadi di medan perang. Dalam kondisi genting pun kita tidak boleh mengganggu umat beragama lain di tempat-tempat ibadah mereka, sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada pasukan umat Islam yang berangkat perang Mu'tah.
menyaksikan peperangan yang tidak seimbang antara kaum muslimin dengan kaum kufar yang merupakan pasukan aliansi antara kaum Nashara Romawi dan Nashara Arab. Secara logis, kekalahan bakal dialami oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengungkapkan ketakjubannya terhadap kekuasaan Allah Azza wa Jalla melalui hasil peperangan yang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin dengan berkata, "Ini kejadian yang menakjubkan sekali. Dua pasukan bertarung, saling bermusuhan dalam agama. Pihak pertama, pasukan yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla dengan kekuatan 3.000 orang, dan pihak lainnya pasukan kafir yang berjumlah 200.000 pasukan, 100.000 orang dari Romawi dan 100.000 orang dari Nashara Arab. Mereka saling bertarung dan menyerang. Meski demikian sengitnya, hanya 12 orang yang terbunuh dari pasukan kaum muslimin, padahal jumlah korban tewas dari kaum musyrikin sangat banyak. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Para ulama sejarah tidak bersepakat pada suatu kata mengenai jumlah syuhada Mu'tah. Namun yang jelas jumlah mereka tidak banyak, hanya berkisaran pada angka belasan menurut hitungan yang terbanyak. Padahal peperangan Mu'tah sangat sengit. Ini dapat dibuktikan bahwa Khalid bin Walid rahimahullah menghabiskan 9 pucuk pedang dalam perang tersebut. Hanya 1 pedang yang tersisa, hasil buatan Yaman. Khalid bin Walid berkata, telah patah 9 pedang di tanganku, tidak tersisa kecuali pedang buatan Yaman. Menurut Imam Ibnu Ishaq, seorang imam dalam ilmu sejarah Islam, syuhada perang Mu'tah 8 sahabat saja secara terperinci, yaitu Ja'far bin Abi Thalib dan mantan budak Rasulullah SAW Said bin Haritsa Al-Kalbi, Mas'ud bin Al-Aswad bin Haritsa bin Nadal Al-Da'adawi, Wahab bin Sa'id bin Abisar radhiyallahu anhu. Sementara dari kalangan kaum Ansar, Abdullah bin Rawahan, Abbad bin Qais Al-Qasajjayan, Al-Haris bin An-Numan bin Isa bin Nadhlan Al-Najari, Suraka bin Amr bin Atiyah bin Qasa Al-Masini radhiyallahu anhu. Di sisi lain, Imam Ibnu Hisham rahimahullah dengan berlandaskan keterangan As-Suhri rahimahullah menambahkan 4 nama dalam deretan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur di medan perang Mu'tah, yakni Abu Qulaib dan Jabir. 2 orang ini saudara sekandung. Ditambah Amr bin Amir, putra Sa'ad bin Salabah bin Malik bin Afsa. Mereka juga berasal dari kaum Ansar. Dengan ini jumlah syuhada bertambah menjadi 12 jiwa. Demikian sahabat, kisah perang Mu'tah dan mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama tentang sejarah dan jejak Islam. Terima kasih sahabat, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.